Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan penjelasan ayat ke-13 dari surah Yunus yang kemarin sudah dibacakan tarjamahnya. Jadi sekarang kita lihat sama-sama apa penjelasan dari para ahli tafsir atau ulama mufassirun. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad dan sungguh-sungguh ahlakna kami telah membinasakan al-qurun, generasi-generasi itu. Al-qurun dalam tafsir Jalalain diartikan al-umama. Jadi bagaimana dan sungguh-sungguh kami telah membinasakan generasi-generasi itu, yakni umat-umat itu, umat-umat para nabi maksudnya. Min qablikum, dari sebelum kalian, yang ada yang hidupnya sebelum kalian. Ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, begitu kata tafsir Jalalain. Mereka dibinasakan oleh Allah lama ketika zalamun, mereka telah berbuat syirik, berbuat zalim. Lama ketika zalamu, mereka telah berbuat zalim. Jadi begitu Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, dari ayat ini kita dapat pelajaran bahwa Allah itu akan membinasakan manusia atau kumpulan manusia yang dalam Al-Quran sering disebut dengan kaum. Kaum itu sekumpulan manusia tapi konotasinya jelek. Kalau sekumpulan manusia yang baik itu bukan disebut kaum tapi disebut umat. Al-ummah, umat, al-ummatu. Jadi Allah akan membinasakan suatu kaum atau manusia ketika mereka sudah berbuat zalim dan sudah melampaui batas kedolimannya. Sampai-sampai kata ahli tafsir Imam Al-Ghawi, yang dimaksud dengan lama zalamu ketika mereka telah berbuat zalim, jadi berbuat asyraku, mereka telah berbuat syirik. Mereka telah melakukan perbuatan syirik. Perbuatan syirik ya menduakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, membanyakkan Tuhan selain Allah. Jadi Allah itu satu, wahid, ahad. Nah itu tidak boleh dianggap ada dua atau apalagi tiga atau banyak, tidak boleh. Ya, kalau itu yang mereka lakukan, lalu itu yang manusia lakukan, berarti mereka telah berbuat syirik. Kalau tafsir Ibnu Abbas mengatakan lama dzalamu hina kafaru, ketika mereka telah berbuat kekafiran. Dan manusia akan dibinasakan oleh Allah ketika mereka sudah berbuat satu, berbuat syirik, dua, berbuat kufur. Yani zalamu, kalau tafsir Jalan mengatakan lama zalamu ketika mereka telah berbuat zalim bisyirki, dengan perbuatan syirik. Nah, makanya kita jangan berbuat syirik supaya tidak dibinasakan oleh Allah gitu loh. Kalau ada di antara kita berbuat syirik, kita ingatkan, peringatan kita disebut sebagai amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf artinya perintah kepada yang baik, nahi mungkar larangan kepada yang mungkar. Terus waja'athum, dan telah datang kepada mereka rusuluhum, rasul-rasul mereka, wahai Muhammad, rasul-rasul generasi sebelum umat ini. Mereka datang bil bayyinat, dengan al bayyinat. Al bayyinat boleh diartikan bukti-bukti, boleh diartikan penjelasan-penjelasan. Kalau terjemah itu diartikan apa, Pak? Nah ini sini di tafsir Kementerian Agama, walaqad, dan sungguh-sungguh ahlakna, kami telah membinasakan al-quruna, ya, umat-umat al-quruna min qablikum, generasi sebelum kalian. Nah ini loh, umat-umat sebelum kamu, lamma zalamu, ketika mereka berbuat zalim, ya.
Waja'athum rusuluhum bil bayyinat. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan. Kemudian agama mengatakan al-bayyinat, keterangan-keterangan. Dan itu boleh, dan itu boleh juga, bisa juga, benar juga. Al-bayyinat juga diartikan bukti-bukti juga boleh. Bukti-bukti kebenaran dari rasul yang dibawa oleh para rasul. Ya, keterangan-keterangan yang nyata itu al-bayyinat. Ya, terus dikatakan di belakangnya wa ma kanu liyu'minu, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Wa ma kanu, dan tidaklah ada mereka liyu'minu, mau beriman. Mereka diajak oleh para rasul untuk menjadi orang beriman, enggak mau. Tuh, ini dalam tafsir tadi di sini, kembali ke sini ini ya. Jadi telah datang para rasul mereka dengan membawa penjelasan-penjelasan. Al-bayyinat itu bentuk isim jamak dari isim mufrad al-bayyinah, ya. Ya betul ya. Al-bayyinah, surat al-bayyinah itu loh. Nah, itu kan artinya bukti yang nyata. Surat al-bayyinah itu yang diawali dengan apa, Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, itu tidaklah akan ada orang-orang musyrik, orang-orang kafir dari golongan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Itu apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakkina, mereka tidak ada akan munfakin, akan berhenti dari kekafirannya, berhenti dari kemusyrikannya. Atau munfakin juga bisa diartikan tidak akan, ya yang paling banyak diartikan berhenti, meninggalkan. Munfakin, tidak akan meninggalkan kekafiran maupun kemusyrikan. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata itu. Al-bayyinah itu apa? Allah jelaskan di belakangnya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah. Al-bayyinah bukti yang nyata adalah berupa rasulun minallah, seorang rasul dari Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW maksudnya. Rasulun minallahi yatlu alaihim. Kok jadi belok ke surat Al-Jum'ah. Ya, berarti ibu-ibu pada hafal betul itu ya. Alhamdulillah, lama enggak disuruh disuruh setor tapi masih hafal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan enggak lupa. Supaya enggak lupa, dijaga dengan salat malam, salat tahajud. Ya, dari wadduha ke belakang misalnya. Dalam satu rakaat kita salat tahajud boleh baca 2-3 surat sekaligus. Kalau enggak bisa baca surat yang panjang-panjang karena enggak hafal, Al-Baqarah enggak hafal, Al-Imran enggak hafal. Baca surat pendek-pendek tapi sekali satu rakaat buat duha, Alam Nasrah, itu di belakangnya lagi sama gitu. 3 surat boleh, 2 surat boleh, 1 surat juga boleh, setengah surat juga enggak boleh. Juga boleh. Jadi dalam surah Al-Baqarah kan ada ayat ini seperti ini nih. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidak ada orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan golongan orang-orang musyrik. Jadi ayat ini kita diberitahu oleh Allah. Dengan ayat ini kita diberitahu oleh Allah bahwa orang kafir ada 2 jenis. Jenis atau 2 golongan. Satu golongan ahli kitab. Ahli kitab itu orang Yahudi dan orang Nasara. Itu mereka kafir. Di hadapan Allah mereka itu kafir. Mereka mengatakan beriman tapi Allah bilang kafir. Kafir kitabi, kafir ahlul kitab. Ya. Wal musyrikin, dan orang-orang kafir musyrik dulu penyembah berhala di Mekah. Kalau sekarang bukan hanya penyembah berhala di Mekah. Ya, termasuk penyembah orang.
penyembah partai, penyembah apalagi organisasi, sama saja itu musyrik. Kita jangan menyembah partai dan jangan menyembah organisasi. Kita boleh berorganisasi tapi tidak boleh mengagung-agungkan organisasi. Itu sama dengan menyembah. Kita boleh kalau memang pada bidangnya dan mampu diberi kemampuan berada di suatu partai, tapi jangan mengagung-agungkan partai seperti Tuhan. Apalagi saya mengatakan suara rakyat suara Tuhan. Ini siapa yang ngomong suara rakyat suara Tuhan? Itu kan manusia yang bilang begitu. Allah enggak pernah bilang begitu. Kalau suara rakyat suara Tuhan ya berarti suara rakyat mengalahkan firman Allah loh. Atau sejajar dengan firman Allah. Enggak boleh kita bilang begitu. Itu omongan orang yang enggak jelas. Dari mana ngambilnya dan siapa yang memulai ngomong begitu. Kita enggak usah ikut-ikut seperti itu. Ya. Tidak akan ada orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang muslim mungfakina meninggalkan kekafiran atau kemusyrikannya hatta sampai tak tiahum datang kepada mereka al-bayyinatu bukti yang nyata itu yaitu rasulun seorang rasul. Ini jangan dibaca rusulun, rasulum minallah, seorang rasul dari Allah yang yatlu dia selalu membacakan sedang dan akan terus membacakan suhufan lembaran-lembaran mutahharatan yang suci atau disucikan. Mutahharatan artinya disucikan, tapi maksudnya suci kalau dalam bahasa kita. Ya, terus fiha di dalamnya di dalam suhuf itu lembaran-lembaran itu kutubun ada kitab-kitab qayyimatun yang lurus, ada kitab-kitab yang lurus, ajarannya lurus. Jadi Rasulullah Muhammad SAW diberi oleh Allah suhuf Alkitab namanya Al-Quran. Ya. Nabi Musa diberi kitab Taurat, Nabi Isa diberi kitab Injil, Nabi Ibrahim diberi kitab ya kita kenal namanya suhuf Ibrahim, suhuf Ibrahim. Suhufu Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran kitabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu ya. Nah, ini saya mau kasih lihat bahwa al-bayyinah ini bentuk mufrad, yang bentuk jamaknya di sini ini ya. Wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinah, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-bukti yang nyata atau dengan penjelasan-penjelasan yang jelas. Di dalam tafsir dalam tafsir Nawawi dikatakan al-bayyinatu bil bayyinah maksudnya bil amri wan nahyi wal alamati, dengan perintah dan larangan dan tanda-tanda bahwa dia adalah utusan Allah. Jadi Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam itu semuanya datang kepada umatnya, pada kaumnya bawa bukti dari Allah. Oh dia utusan Allah. Sebagai buktinya apa? Kan mereka minta bukti. Ya terus Nabi Musa diberi Allah diwahyu, dikasih oleh wahyu Allah. Musa, keluarkan, masukkan tanganmu dalam sakumu, kemudian kamu keluarkan. Ini buktinya. Tangannya Nabi Musa itu menyala Pak, kayak lampu gitu. Menyala ini. Ini buktinya aku utusan Allah. Terus tongkatnya dilemparkan, buang tongkatnya. Dilemparkan terus jadi ular. Terus Fir'aun komentarnya apa? Itu bukan bukti Rasul, itu sihir itu. Lah Fir'aun disuruh nurut, ya nggak mau. Namanya Fir'aun nggak akan pernah nurut Pak. Termasuk Fir'aun zaman sekarang ini, Fir'aun zaman sekarang kalau ada, nggak akan pernah nurut sama ulama. Malah ulamanya yang dikerangkeng. Tahu dikerangkeng? Tahu ya? Ya di penjara. Jadi kalau ada penguasa memenjarakan ulama itu sudah model Fir'aun itu. Maka saudara kalau jadi penguasa jangan begitu. Yang di penjara itu penjahat-penjahat yang merampok orang, membunuh orang sekeluarga, yang membunuh anak buahnya sampai mati. Padahal itu anak buahnya ini loh, ajudannya. Katanya divonis seumur hidup, ternyata divonis hukuman mati, ternyata dirubah menjadi seumur hidup. Dan ternyata berita terakhir yang beredar tidak dia ada di penjara. Enggak tahu di mana. Orang bilang enggak ada di penjara itu orangnya itu. Oh, Mahfud MD mengatakan kalau tahu enggak di penjara bilang sama saya, jangan bilang di luar. Ya siapa yang berani datang ke Kementerian Polhukam disuruh diusir sama satpam belum sampai ketemu. Ya
Ya sudah, biar aja diberitakan, kalau udah viral kan, nah baru bingung mereka. Apa iya sih nggak dipenjara sih? Walah Pak, sakeh tunggale Pak, kayak gitu itu. Saya tuh mendengar dari orang yang ngomong ini, dia tahu persis. Dulu ada seorang tokoh dari partai tertentu, perempuan, dia melakukan satu kesalahan itu dihukum, tapi dia di penjara, di rumah aja, dalam rumahnya dia. Yang cerita tuh pembantunya dia yang ngomong sama saya langsung, nggak usah disebut namanya ya. Jadi kembali ke sini Pak Bu. Waja'athum rusuluhum bil bayyinat, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-bukti yang nyata atau dengan perintah dan larangan dan tanda-tanda bahwa dia adalah rasul Allah atau adallati, dengan dalil-dalil, petunjuk-petunjuk ala sidqihim, yang menunjukkan kepada kebenaran mereka sebagai rasul Allah. Jadi sudah datang Rasul kepada mereka, tapi kata Allah, wa ma kanu liyu'minu, dan tidaklah ada mereka akan beriman, mereka tidak mau beriman. Yaqulu, kata Ibnu Abbas, Allah berfirman, wa ma kanu liyu'minu itu maksudnya lam yu'minu. Kata Ibnu Abbas begitu. Wa ma kanu liyu'minu itu maknanya lam yu'minu, mereka tidak beriman. Bima, dengan apa yang kadzabu bihi yaumal mitsak, dengan apa yang mereka telah dustakan dengannya di hari yang dijanjikan. Dan nanti di hari kiamat, yang di hari kiamat mereka kan mendustakan kepada Al-Qur'an ini, kalau ada manusia mendustakan kepada Al-Qur'an, nanti di hari kiamat mereka ini baru percaya kepada Al-Qur'an. Sekarang mereka diajak beriman tidak mau. Ya. Lalu Allah bilang, kadzalika, demikianlah. Maksudnya yaitu kata Imam Al-Baghawi, kama ahlaknahum bikufrihim. Begitulah maksudnya, begitulah sebagaimana ahlaknahum, kami telah membinasakan mereka, bikufrihim, dengan sebab kekafiran mereka. Atau boleh juga dikatakan kadzalika hakadza, beginilah. Atau kama ahlakna ulaika, sebagaimana kami telah membinasakan mereka itu, wahai Muhammad, umat-umat terdahulu yang mendustakan rasul-rasul mereka. Najzi, kami juga akan memberi pembalasan, akan membalas. Najzi dimaknai oleh para ahli tafsir, satu, nu'akibu, kami akan menyiksa, menghukum, menyiksa. Ada yang mengatakan, Imam Al-Baghawi di antaranya mengatakan, nuhliku, kami akan membinasakan al-qaumal mujrimin, kaum yang berdosa itu. Siapa mereka ini? Siapa kaum yang berdosa? Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menjelaskan, al-kafirin, al-mujrimin maksudnya al-kafirin, orang-orang yang kafir. Orang yang kafir kepada Al-Qur'an, kafir kepada Allah, kafir kepada Nabi Muhammad SAW, nanti akan kami binasakan pada waktunya. Kalau tidak di dunia ya di akhirat nanti. Itu pasti sudah. Ya, mereka orang-orang kafir itu akan kami siksa, kami balas perbuatan mereka bitakdzibihim, dengan sebab pendustaan mereka kepada Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Baghawi, kalimat ini, firman Allah ini, ayat tadi berbunyi kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikianlah Muhammad, sebagaimana kami telah membinasakan orang-orang kafir zaman dahulu yang kafir kepada para rasul mereka, kami pun akan membalas, akan menghukum, akan menyiksa al-qaumal mujrimin, kaum yang berdosa itu. Ini kata Imam Al-Baghawi, yukhawwifu, Allah menakut-nakuti kuffar Makkah, orang-orang kafir Mekah, bi'adzabil umamil khaliyah, dengan menyebutkan azab umat-umat yang telah lalu, al-mukadzibati, yang umat-umat ini al-khaliyati sudah lalu, tapi al-mukadzibati yang mendustakan, yaitu al-musyrikin. Bisa juga diartikan al-mujrimin adalah al-musyrikin, orang-orang musyrik, itu juga termasuk al-mujrimin. Orang-orang al-kafirin juga termasuk al-mujrimin. Orang-orang musyrik akan kami binasakan bil halak, dengan kebinasaan. Ini tafsir Jalalain mengikuti al-mujrimin diartikan al-kafirin. Nah, kalau Ibnu Katsir, beliau tidak menjelaskan kata demi kata. Beliau langsung mengatakan begini,
Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab tafsirnya, akhbaro ta'ala, telah mengabarkan Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi mengabarkan amma, tentang apa yang ahalla telah menimpa bil qurunil madiyati, kepada generasi-generasi yang sudah lalu, fi takdzibihimur rusula, dalam pendustaan mereka terhadap para rasul itu, fima, pada apa yang jauh mereka para rasul telah datang hum, kepada mereka umat-umat terdahulu, bihi, dengan yang mereka bawa, minal bayinat, berupa penjelasan-penjelasan atau bukti-bukti, mukjizat-mukjizat, ya, bukti-bukti atau penjelasan-penjelasan, wal hujaji, dan dengan hujah-hujah al wadihat, yang jelas. Jadi Rasul Allah itu datang dengan bukti yang nyata bahwa dia adalah Rasul Allah, dan yang dibawa oleh dia ajaran dari Allah langsung, bukan ajarannya Rasul itu. Jadi Islam ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran Allah yang disampaikan oleh para Rasul Allah, diantaranya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa juga mengajarkan ajaran Islam, bukan ajaran Kristen. Nabi Musa juga mengajarkan ajaran Islam, bukan ajaran Yahudi. Begitu juga para nabi-nabi yang lainnya. Ya. Allah mengabarkan tentang umat-umat terdahulu yang sudah dikirim oleh Allah, yang umat terdahulu yang telah dikirimi oleh Allah para rasulnya, lalu datang kepada mereka dengan bukti yang nyata dan hujah-hujah yang jelas. Tsummastakhlafallah, kemudian, nah ini ayat ini di belakangnya ini sebetulnya ini ya. Nah, ini nanti ini kita putus sampai sini aja deh. Ini penjelasan tuh ayat di belakangnya ini, kok iso tekan kene iki piye iki. Berarti aku udah ngantuk atau ngetik ini nih. Nah, ini bukan di sini tempatnya, di belakang nanti. Nah, di sini loh. Ayat 13 tadi kan ya. Nah, ada di sini. Nah, di sini tempatnya. Pantesan kok di sini enggak ada tafsir Ibnu Katsir, ini adanya tafsir Al-Baghawi. Biasanya di belakang Al-Baghawi saya cantumkan tafsir Ibnu Katsir. Nah, di sini tempatnya nih. Nah, gitu loh, Pak. Ngoten loh, Pak. Nah, dah. Nih. Jadi kata Ibnu Katsir, ini ayat adalah penjelasan dari Allah Ta'ala, kabar dari Allah Ta'ala bahwasanya Allah Allah menggambarkan tentang apa yang telah menimpa generasi terdahulu karena pendustaan mereka kepada para rasul, pada apa yang telah dibawa oleh para rasul itu kepada mereka berupa penjelasan-penjelasan, hujah-hujah dan nyata. Jadi hujah yang nyata saja ditolak, apalagi itu yang bawa rasul loh, Pak. Yang bawa seorang rasul. Itu dulu sudah ada yang menolak. Lah apalagi kalau yang bawa cuma saya, si Sugeng ini, yang bukan rasul dan bukan nabi, bukan ulama juga saya ini. Saya tidak mengangkat diri sebagai ulama, bukan, belum kelasnya saya. Ya, saya sebagai orang, sebagai guru ngaji, wis tepatnya gitu sudah. Saya guru ngaji saja, cukup disebut sebagai guru ngaji. Memang kerjaannya kan ngajari ngaji sampean, ngajari ngaji. Jadi apalagi cuma ulama, apalagi cuma habib, orang yang namanya Rasulullah, Rasul Allah aja didustakan kok oleh orang-orang zaman dahulu itu. Jadi kalau sekarang omongan kita tidak dipercaya, ya harap maklum. Diterima saja walaupun sakit hati, ya enggak apa-apa, sakit hati kamu pendem aja. Kalau dalam surat apa namanya ya, nanti di surat apa dia? Di surat apa tuh? Surat Bani Israil. Nanti Nabi kita dinasihati, kamu jangan sakit hati. Atau dalam surat Al-Kahfi juga ada. Jangan sakit hati Muhammad dengan pendustaan orang Mekah kepada kamu. Enggak usah sakit hati. Santai aja, santai. Nabi loh. Nabi kan enggak pernah bohong. Yang beliau sampaikan itu benar. Enggak dipercaya. Kan kita kalau ada orang enggak percaya kita kan jengkel. Ini saya benar loh, saya enggak bohong. Ini benar ini. Kalau orang enggak percaya kok mau apa? Ya sudah. Selesai gitu aja. Di ayat 13 bunyinya begitu. Kemudian kelanjutannya Ibnu Katsir menggandengkan dengan yang di belakangnya. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu penjelasan para ulama tafsir ini ya. Walaqad dan sungguh-sungguh walaqad ahlaknal kuruna, ya. Walaqad ahlaknal kuruna min qablikum, ya. Itu maksudnya walaqad ahlaknal umama min qablikum.
ayyuhal musyrikun. Dan sungguh-sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian, wahai orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik Mekah, kamu enggak takutlah kamu dibinasakan seperti umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Hud. Itu tempat tinggalnya di sekitar Mekah loh, itu tinggalnya di antara Mekah Madinah loh itu. Kaum Hud, kaum Soleh, kaumnya Nabi Hud dan kaumnya Nabi Soleh itu dibinasakan mereka di dalam tanah tenggelam bersama rumah-rumah mereka yang gede-gede itu. Apa kamu enggak takut? Padahal sungguh-sungguh kami sudah membinasakan umat-umat terdahulu sebelum kalian, wahai orang-orang musyrik. Kenapa kami binasakan? Litakdzibihim bi Rasulillah. Karena pendustaan mereka terhadap Rasul-Rasul Allah, wartika bihimul ma'asi, dan karena perbuatan mereka, usaha mereka yang maksiat. Perbuatan mereka yang maksiat. Jadi saudara, kalau orang berbuat maksiat, kalau orang berbuat mendustakan ajaran agama, dia akan dibinasakan oleh Allah. Akhirnya jangan berbuat maksiat, jangan berbuat mendustakan Rasul Allah. Wa qad ja'athum, padahal telah datang kepada mereka rusuluhum, rasul-rasul mereka, alladzina arsalnahum, yang mereka sudah kami utus mereka, ilaihim, kepada mereka, bil bayinat, maksudnya bil barohin, dengan burhan-burhan, dengan bukti-bukti al-wadhihah, barohinal wadhihah, ya, dengan membawa bukti-bukti yang jelas, adallati, yang menunjukkan ala sidqihim, atas kebenaran mereka, fi ma ja'u bihi, pada apa yang mereka bawa dengannya, min indi rabbihim, dari Allah Tuhan mereka. Fama kanu liyu'minu famastaqoma lahum ayyuminu. Ya, fama kanu wa ma kanu liyu'minu, diterangkan oleh para tafsir, maksudnya famastaqoma, maka mereka tidak mau berdiri tegak, lahum, kepada mereka para rasul, ayyuminu, untuk beriman. Tidak mau beriman mereka, diajak beriman tidak mau. Kenapa? Li'ad misti'dadihim lil iman. Itu orang diajak beriman tidak mau, itu sebabnya adalah li'admi, karena ketiadaan isti'dadihim, persiapan mereka, lil iman, kepada iman. Mereka tidak punya persiapan menjadi orang beriman. Menjadi orang beriman itu harus punya persiapan. Apa persiapannya? Pasrah kepada yang menyampaikan kebenaran, percaya kepada yang penyampai kebenaran. Harus begitu. Ya, karena itu wa najzihim kadzalika najzil qaumal mujrimin. Faqadalahum, maka Allah merendahkan mereka. Faqadalahumullahu, maka Allah merendahkan mereka. Walam yuwaffiqhum lahu, dan Allah tidak memberi taufik kepada mereka, kepada iman atau kepada dakwahnya para rasul tadi. Kama jazainal tilkal umamidz zalimata, sebagaimana kami telah membalas kepada umat-umat yang zalim-zalim itu, najzi, kami pun akan membalas amsalahum, yang semisal dengan mereka, fi kulli zamanin, pada setiap zaman, wa makanin, dan yang ada pada setiap makan. Ini loh tafsirnya. Jadi kalau zaman dahulu ada umat-umat dibinasakan oleh Allah karena tidak percaya kepada ajaran agama yang dibawa oleh para rasul-rasul Allah, dibinasakan oleh Allah semuanya, mulai dari kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Hud, Nabi Soleh, kaumnya Nabi Lut, dan sampai kepada kaumnya Nabi Musa, sampai kepada kaumnya Nabi Muhammad SAW. Dibinasakan semuanya. Ya, kalau kaumnya orang-orang Mekah dibinasakan di dalam perang Badar. Pada mati itu tokoh-tokohnya itu, Abu Lahab, Abu Jahal itu, ya, dan lain-lain. Nah, itu dalam perang. Nah, yang sisanya nanti akan dibinasakan di akhirat. Sisanya orang yang ada zaman sekarang ini tidak akan dibinasakan oleh Allah, habis, tidak akan. Nanti di akhirat baru dihabiskan oleh Allah. Jadi sebagaimana kami sudah membalas umat-umat terdahulu yang zalim-zalim itu, najzi, kami akan membalas juga amsalahum, yang semisal dengan mereka, yang semisal mereka, fi kulli zamanin wa makanin, yang ada pada setiap zaman dan tempat. Jadi dimanapun tempatnya dan kapanpun zamannya, kalau ada orang zalim, tunggu, Allah akan membinasakan mereka. Mudah-mudahan di 2024 nanti orang-orang zalim binasa semuanya, yang menzalimi orang-orang baik. Itu permintaan kita.
Ya. Atau kita berdoa, Allahumma la tusallid alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau beri kekuasaan kepada orang yang tidak mengasihi kami. Ya, setelah Allah mengatakan, berfirman pada ayat 13 seperti tadi, sekarang kelanjutannya dari kata Allah kan, walaqad ahlaknal quruna min qablikum. Ya, betul. Lamma dzalamu. Ya, betul. Terus waja'athum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Itu ayat 213 kan? Nah, lanjutannya, karena yang umat-umat yang terdahulu sudah dibinasakan, tsumma ja'alnakum khalaifa fil ard. Astagfirullah, saya belum ta'awud tadi. Kemudian Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi mim ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Tsumma kemudian ja'alnakum kami menjadikan kalian, kemudian kami jadikan kalian khalaifa, kalian maksudnya umat Nabi Muhammad. Kemudian kami jadikan kalian wahai umat Muhammad khalaifa fil ard, khalifah di bumi, mim ba'dihim dari sesudah mereka, linanzura untuk kami memperhatikan, untuk kami lihat, kaifa ta'malun bagaimana kalian beramal sebagai khalifah. Ini loh Pak, dalilnya ini mesti dipegang oleh para presiden atau calon presiden atau calon wakil presiden. Baca ayat ini mestinya, bahwa kami Allah, ini cerita zaman dulu, binasanya kaum-kaum terdahulu sampai kepada umat sebelum Nabi Muhammad diutus jadi Rasul, dibinasakan semuanya habis. Nah kemudian kata Allah, kami jadikan kalian, tsumma ja'alnakum, kemudian kami jadikan kalian, ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah. Kami jadikan kalian semua wahai penduduk Mekah, kami jadikan apa? Khalaifa ini jam'u khalifatun, jam'u khalifatin, ya, jamak dari khalifah. Jadi kalau satu khalifah itu ya seperti Abu Bakar As-Siddiq, itu khalifatur Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Itu khalifah yang pertama. Khalifah yang kedua, setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu khalifah yang kedua. Kemudian nanti berikutnya setelah Umar wafat diganti khalifah yang ketiga. Jadi pemerintahan dalam Islam berbeda dengan pemerintahan dalam demokrasi sekarang ini, beda Pak. Dalam Islam itu yang kenal itu khalifah. Yang sekarang dikenal oleh seluruh dunia sebagai presiden, zaman dulu itu enggak ada yang namanya presiden, adanya khalifah. Siapa itu khalifah? Dan bagaimana cara memilihnya? Cara memilihnya khalifah itu dengan musyawarah. Yang bermusyawarah siapa? Hanya para ulama dan para cendekiawan saja. Tidak. Jadi suara yang menentukan siapa pengganti berikutnya sesudah presiden yang pertama, presiden kedua itu siapa? Enggak pakai pil pemilu, pakai musyawarah. Nah katanya dasar negara berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jarene ngono. Katanya begitu. Lah kok terus tiba-tiba jadi pemilu ini loh. Ya kenapa? Ya karena negara ini tidak berdasarkan Islam. Itu loh sebabnya Pak. Negara ini didirikan tidak didasarkan pada agama Islam, tapi didasarkan kepada Pancasila itu tadi. Ya jadi ya sudah, terjadilah yang seperti sekarang ini. Sampai kapan? Ya mbuh. Sampai Masya Allah kana, amalam yasa lam yakun. Jadi
Kemudian kami jadikan kalian wahai umat Muhammad khalaifa sebagai khalifah. Jamaknya khalifah atau khalaifah ini jamaknya khulafa'a. Ini bentuk jamak juga. Kami jadikan kalian sebagai khalaifah. Kalau Ibnu Al-Baghawi mengatakannya khulafa'a, sebagai khalifah yang istakhlafnakum, kami meminta kalian menjadikan kalian sebagai khalifah, kami menjadikan khalifah kepada kalian. Ya, fil ardi, di bumi. Manusia kan khalifah Allah di muka bumi. Di surah Al-Baqarah kan ada ayatnya itu. Di surah Al-Baqarah ayat 30 itu loh. Apa yang siapa yang ingat ayatnya? Depannya bunyinya apa? Ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Loh. Wa idz apa tadi? Wa idz qala rabbuka. Dan ingatlah Muhammad ketika Allah Rabbmu berkata lil malaikati kepada para malaikat, inni sesungguhnya aku ja'ilun, aku akan menjadikan fil ardi khalifah, di bumi seorang khalifah, pengatur bumi, pengatur masyarakat, pengatur orang banyak. Manusia itu khalifah Allah di muka bumi. Khalifah itu artinya pengganti. Manusia itu penggantinya Allah di muka bumi. Disuruh mengelola bumi dengan aturan Allah, bukan dengan aturan yang dibikin oleh mereka. Sak geleme dhewe. Aturan perburuan, dibikin undang-undang perburuan yang menguntungkan para majikan, merugikan para buruh. Ya jelas berontak para buruhnya. Walaupun mereka itu memerlukan pekerjaan, iya memerlukan pekerjaan. Dengan sombongnya, kalau tidak mau pergi sana, orang masih banyak yang mau kerja. Sombong itu orang itu. Tanpa ada pekerja nggak ada orang kaya, Pak. Tanpa ada buruh nggak ada majikan yang kaya raya, nggak ada. Itu kaya raya karena ada buruh. Jadi buruh itu harus dihormati. Sama Islam itu mengajari menghormati bukan hanya buruh, para majikan juga dihormati dalam Islam. Tapi suruh menjadi majikan yang baik, buruh juga disuruh menjadi buruh yang baik. Islam itu adil. Yang menyuruh para buruh baik, menyuruh majikannya juga baik. Bayarkan upahnya sebelum dia keringatnya kering. Nabi bilang begitu. Ini jangan diutang, gajinya jangan diutang. Ya bulan depan saya gajinya enak aja kamu ngomong begitu. Kasihan dia kan perlu makan. Jadi begitu Pak ya. Manusia itu khalifah Allah di muka bumi. Ya Allah di sini menyatakan tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi mim ba'dihim. Kemudian kami telah menjadikan kalian sebagai khalifah di bumi sesudah mereka mim ba'di halakihim. Mim ba'di maksudnya mim ba'di halakihim, sesudah binasanya mereka. Ini. Jadi sudah binasa umat terdahulu. Atau kata Imam Al-Baghawi yaitu mim ba'dil qurunil lati ahlaknahum. Sesudah kami bina, sesudah generasi-generasi yang kami telah binasakan mereka. Kami jadikan kalian sebagai khalifah. Kalau sekarang kami jadikan kamu jadi presiden, jadi raja, linanduro, supaya kami melihat kaifa ta'malun, bagaimana kalian berbuat, bekerja, beramal sebagai seorang presiden atau seorang raja. Madza ta'malun, maksudnya apa yang kalian kerjakan, kalian amalkan, minal khair, berupa kebaikan. Yang Allah suruh kamu jadi khalifah yang baik, jadi presiden yang baik, yang memberikan seluruh rakyatnya, bukan hanya rakyat yang sugih-sugih saja yang diperhatikan. Rakyatnya yang miskin itu yang diperhatikan. Orang undang-undangnya berbunyi fakir miskin ditanggung apa? Fakir miskin dan anak-anak yatim dan orang-orang terlantar ditanggung oleh negara loh. Bukan dikasih makan siang tok, bukan makan pagi, siang dan malam kalau mau. Nah, kalau siang aja nanti dikorupsi itu itu lahan baru untuk korupsi itu. Terus percaya saya sudah. Nanti anggarannya dibilang untuk makan siang ini anggarannya sekian. Cukup nanti itu. Miliaran ya itu, triliun ya, bukan miliar, triliun ya.
Triliun itu agak banget Pak, itu banyak sekali itu. Ya. Allah akan melihat, kami akan melihat kaifa ta'malun, bagaimana kalian beramal, bagaimana kalian bekerja, bagaimana kalian berbuat. Madza ta'maluna minal khair, itu maksudnya. Fiha, bagaimana kalian bekerja fiha padanya, pada kedudukan kamu sebagai khalifah. Wa hal ta'tabiruna bihim, maka dan adakah mereka mau mengambil ibarat bihim dengan mereka umat terdahulu. Fatu sadiku rusulana, lalu mereka membenarkan, lalu dibenarkanlah oleh mereka rasul-rasul kami. Mau enggak ini umat Muhammad ini, orang-orang Mekah ini membenarkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengambil pelajaran dari umat terdahulu, kemudian tidak mendustakan tapi membenarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus kata Allah, kata tafsir yang lain, kata firman Allah ini, linanzura kaifa ta'malun, supaya kami melihat bagaimana kalian berbuat. Maksudnya wa huwa a'lamu bihim, dan Allah lebih tahu dengan mereka. Jadi saudara, ayat yang ke-14 ini ayat yang berbicara tentang kepemimpinan atau pemerintahan dalam Islam. Pemerintahan dalam Islam dipimpin oleh seorang khalifah. Jadi khilafah itu ajaran Islam, bukan ajarannya HTI, bukan. Sebelum ada HTI itu khalifah itu sudah ada. Cuma yang diteriakkan oleh HTI agak sedikit berbeda dengan yang ada dalam ajaran Islam. Di situ masalahnya. Ya. Jadi kita bukan orang HTI, enggak ada urusan sama orang HTI kita. Enggak punya organisasi, enggak ikut organisasi HTI, enggak punya KTA HTI kita. Tapi kita menyatakan bahwa kekhalifahan ya, itu ajaran Islam. Yang ada dalam Islam itu adalah khalifah terus sampai pada tahun 1926 dihabisi semua oleh Kemal Atatürk. Sejak saat itulah tidak ada lagi kekhalifahan dalam Islam. Runtuh itu. Musnah, diganti dengan sistem demokrasi sampai hari ini. Gitu sejarahnya gitu kan. Sedangkan Islam, nah ini kalau tadi ayatnya berbunyi seperti itu, ya, tsumma ja'alnakum khalaifa mim ba'dihim, ya, linanzura kaifa ta'malun. Nah, itu ayatnya. Kemudian kami jadikan kalian sebagai khalifah fil ardi, di bumi ini, linanzura kaifa ta'malun, untuk kami lihat bagaimana kalian berbuat sebagai khalifah. Kalau diluaskan bisa sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai bupati, wali kota, sebagai camat, sebagai lurah, sebagai ketua RW, sebagai ketua RT. Ya, terus bisa diperluas sebagai kepala dinas, sebagai direktur bank, direktur rumah sakit. Akan ditanya nanti di akhirat, punya rakyat perawat, punya perawat dokter, gajinya ditunda-tunda, tunjangannya ditunda-tunda. Awas loh, ada persoalan nanti di sana kalau mereka nggak ridho. Kalau mereka ridho ya nggak apa-apa. Ya. Ini kalau tadi ayatnya berbunyi begitu, sekarang hadisnya. Wa rawaina, dan kami telah meriwayatkan, kata Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, riwayat atau hadis an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwa Nabi telah bersabda. Ini loh. Ala, ketahuilah, ingat-ingatlah, inna hadhihi dunya, sesungguhnya ini dunia. Orang Arab bilang dunia ini tuh ini dunia. Kebalik dengan kita. Kalau kita bilang ini meja, mereka kalau kita bilang meja ini, kalau orang Arab bilang ini meja. Memang begitu bahasa mereka. Ya. Ala, ketahuilah, kata Nabi, inna hadhihi dunya, sesungguhnya dunia ini hulwatun, manis, khadiratun, hijau, menarik. Memang dunia ini menarik, Pak. Makanya orang berebut dunia ini, berebut pengen jadi presiden. Pengen telu kalah jangan sik nekat meneh. Ya moga-moga ya kalah meneh gitu. Ya. Jadi saudara sekalian, itu saking kepenginnya orang berkuasa. Karena apa? Kekuasaan itu hulwah, manis Pak, enak banget, meneng tok itu disetori triliunnya no uang kok. Bukan dolum M, sekarang triliun Pak. Duduk dia manis nah. Uang banjir mengalir itu.
Cuma ngomong tok itu. Saudara-saudara supaya gini. Yang kerja orang lain, dia omong tok. Habis itu dikredit, dicek. Bagus ini. Nah, ini enggak benar ini. Ngono tok, aku ya iso. Saya juga bisa kalau cuma kayak gitu aja. Tapi itu bukan khalifah yang baik kayak begitu. Umar bin Khattab itu loh. Umar bin Khattab yang asli bukan Umar bin Khattab tiruan. Umar bin Khattab yang asli ketika beliau menjadi khalifah, kalau sekarang disebut presiden. Zaman sekarang loh ya. Tapi presiden dengan khalifah tidak sama, jangan saudara samakan. Saya juga tidak mau menyamakan, cuma menggambarkan, memberi contoh saja. Dulu ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia malam itu keliling tempat rakyatnya, dilihat satu persatu keadaan warganya. Gak pakai pas pampres, gak pakai pengawal, cuma ajudan satu orang aja. Pembantunya yang suka bantu-bantu keperluannya Umar, mengangkatkan barangnya ke ontanya atau yang nuntun ontanya gitu. Umar bin Khattab itu datang ke suatu rumah, ada rumah kedengaran menangis. Kok ada suara menangis dari rumah itu, ditengok oleh Umar, dilihat dari luar. Ini nginjen Umar, ngintip. Karena rumahnya kelihatan, gak usah diintip, gini udah kelihatan dari luar. Ternyata di dalam rumah ada seorang ibu, sedang beberapa anaknya nangis. Ibunya sedang mengolah makanan kelihatannya. Ternyata ibunya merebus batu. Anaknya kelaparan. Umar bin Khattab tahu itu, ditanya, ibu sini ibu. Ibu masak apa? Kenapa nangis? Ini kelaparan. Ini ibunya itu nggak tahu kalau ini Umar bin Khattab, nggak tahu dia. Nggak tahu kalau itu presiden. Kalau sekarang kan mesti tahu. Wah ini presiden ini karena ada pengawalnya banyak. Dulu enggak kenal nih Umar bin Khattab ini khalifah. Anak saya kelaparan, tuan. Tuh. Terus, lah kamu masak apa? Itu air sama batu. Biar mereka nunggu, biar nangis capek nanti kan mereka tidur. Kalau udah tidur kan sudah, nggak nangis lagi. Lupa sama laparnya. Tahu begitu, Bu, diam sini ya. Aku akan pulang, aku akan bawa gandum mau kemudian makan. Pulang Umar bin Khattab, pulang. Ajudannya ikut pulang. Dari istana dia ngambil satu kantong gandum, terus dipikul sendiri oleh Umar. Ajudannya bilang, biar saya pikul, ambil ini. Enggak, ini kesalahan Umar. Biar aku yang pikul sendiri. Dipikul Pak, diserahkan dengan baik, enggak, bukan diginikan. Bukan begitu. Masya Allah, ya Rahman ya. Umar memikul, ngasih. Itu baru satu rakyat yang dia tahu. Kayak begitu tuh. Khalifah yang baik itu kayak begitu Pak. Datangi rakyatnya. Jangan minta didatangi di DPR atau di istana, nggak akan mungkin diterima nih. Jaga pasukan kok. Datangi rakyatnya. Tanya masalahnya apa. Kayak Pak Harto itu loh. Pak Harto dulu juga niru Umar ternyata sejarahnya. Datang ke petani-petani di desa nggak pakai pas pampres. Cuma ajudan sedikit aja yang dibawa. Tidur di rumahnya warga. Presiden Soeharto yang dijelek-jelekan orang itu. Akhir hidupnya baik beliau, Masya Allah, Masya Allah. Dia justru roboh ketika beliau dekat dengan umat Islam. Runtuh beliau kekuasaannya. Jadi memang untuk jadi presiden itu harus jauh sama umat Islam dan harus benci sama umat Islam. Itu syaratnya jadi presiden di Indonesia ini Pak. Masya Allah, Masya Allah. Nah sudah mudah-mudahan yang akan datang tidak ada. Udah selesai Mulkan Jabariyah, masa kepemerintahan orang jahat berakhir tahun 2024 ini Pak. Nah, insya Allah kita menjadi punya pemimpin yang bijaksana, bukan bijak sini ya. Bijaksana dan mudah-mudahan amanah, siddiq, fatonah dan tabligh. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kita. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya ya Allah. Berilah kami semua kesehatan dan kekuatan ya Allah, dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang kami derita ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam segala urusan kami ya Allah. Urusan rumah tangga kami, urusan anak-anak kami, urusan sekolah dan kuliah anak-anak kami, urusan dunia kami dan urusan akhirat kami. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam memperoleh pekerjaan maupun rezeki dari Engkau ya Allah. Berilah kami rezeki yang barokah, rezeki yang luas dan barokah, rezeki yang banyak dan mencukupi segala sesuatu yang kami perlukan ya Allah. Hanya kepada kami menyembah dan hanya kepada Paduka kami meminta pertolongan ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.